lagi kita akan bersama-sama menyimak kajian Islam ilmiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Lutfi Setiawan LCMA Hafizullah Ta'ala. Dan alhamdulillah beliau telah tiba bersama kita, dan beliau adalah mahasiswa S3 Fakultas Akidah di Universitas Islam Madinah, dan beliau juga sebagai dosen dari Universitas FTDI Imam Syafi'i Jember, dan beliau juga sebagai pengisi kajian di Al-Quran TV. Maka persiapkan alat tulisnya, kemudian perhatikan isi kajiannya, dan insya Allah tema kajian pada sore hari ini adalah ajarkan anak kita akidah sahihah. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan untuk kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tanpa panjang lebar, kami persilakan kepada Ustaz untuk memberikan kajian yang akan disampaikan. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mana mulai mungkin lebih baik mendekat ya. Jadi suatu ketika itu Rasulullah SAW pernah singgah bersama para sahabatnya dari perjalanan safar. Lalu Rasulullah SAW akan memberikan tausiah dan mau'idhah. Kemudian para sahabatnya duduk terpisah-pisah, ada yang duduk di ujung, ada yang duduk di seberang sana. Kemudian Rasulullah SAW meminta mereka untuk berkumpul. Mali arakum izin, mengapa kalian terpisah-pisah kayak gini? Sehingga di antara sunnah dalam kajian itu adalah mendekat. Oleh karena itu para ulama dahulu ketika mereka kajian itu sampai-sampai tidak menemukan celah sejengkal sedikit pun. Dan mungkin kita tahu bahwasanya di sana ada hadits dari Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW memberikan kajian, insya Allah bapak-bapak sudah tahu ilmunya ya. Ada seseorang masuk ke Masjid Nabawi, ada 3 orang. Yang satu langsung duduk mendekat ke Rasulullah SAW. Yang kedua malu-malu duduk di belakang jamaah. Yang ketiga cuma lewat gitu aja. Maka Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis ini bahwasanya orang yang mendekat, semakin dekat dengan tempat kajian, maka akan semakin besar naungan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dia. Nah, ini salah satu sunnahnya ketika berada di dalam kajian. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amal mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak-bapak yang sangat saya hormati. Sini juga banyak dari para ustadz, alim ulama, dan juga para ibu-ibu yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya hal yang pertama kita ucapkan adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di sore yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menghidupkan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu menghidupkan halaqah-halaqah ilmu. Yang mana halaqah ilmu itu adalah salah satu dari taman-taman surga.
Di dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka segeralah kalian ikut atau masuk ke dalamnya. Dan halaqah-halaqah ilmu kajian itu adalah salah satu taman surga yang bisa kita dapatkan sekarang di dunia. Begitu banyak fadilah, begitu banyak keutamaan yang sudah dipahami oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, di antaranya fadilah yang merupakan disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya itu ketenangan. Makanya sering ketika ada orang konsultasi misalnya, Ustaz, ana ada masalah rumah tangga, Ustaz, utang ana numpuk nih, puluhan juta, Ustaz, ana ada masalah ini dan itu. Yang pertama kali ana wasiatkan kepada dia, sini ana ajak ke kajian. Mengapa? Karena jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang ada di dalam kajian hatinya tenang. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan menumpuk di dalam halaqah kajian. Makanya berbagai masalah apapun yang antum hadapi, ya, ada orang konsultasi, antum nggak punya solusi, ajak ke kajian. Maka insya Allah hatinya akan tenang dan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini tentu orang untuk bisa hadir di kajian itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang melihat misalnya ada info kajian dari kiai ini atau ustadz ini dan sejenisnya, ketika dia lebih tergerak hatinya untuk ana lebih baik dagang saja. Ya, waktu sore ini waktu bagus nih buat jualan di alun-alun, bisa dapat 500.000 dan sejenisnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita, yang mana mungkin kita bisa dapat 500.000 tapi kita diganti oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik, yaitu apa? Pahala di akhirat. Makanya dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana fid dunya hammahu," barang siapa yang tujuannya dalam setiap hari itu dunia saja, mikir-mikir waktunya, yang penting time is money, waktu adalah uang gitu. Jadi ana harus memaksimalkan waktu ana untuk bekerja, untuk menghasilkan uang dan sejenisnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Farraqallahu alaihi amrahu," urusannya itu akan dicerai-beraikan, enggak ada yang beres. Yang hutangnya banyak, yang ininya sakit, yang mungkin sapinya tiba-tiba mati dan sejenisnya. Sebaliknya, kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang sama, "Wa man kana fil akhiratu niyatahu," barang siapa di kehidupannya itu tujuannya adalah akhirat, jama'allahu lahu amrahu, urusannya itu akan dipermudah. Makanya mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu pernah mendapati seseorang itu subhanallah kayak hidupnya ayem, tentram, tenang, padahal dia nggak kaya, dia juga hartanya tidak mentereng banyak, akan tetapi dia diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan qanaah, sehingga kehidupannya lancar. Kehidupannya lancar, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhir hadis Rasulullah SAW menyebutkan, "Wa atathu dunya wa hiya raghimah." Orang ini akan dikejar dunia. Orang ini akan dibukakan pintunya untuk mendapatkan harta benda oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia enggak mau. Karena apa? Tujuannya sudah akhirat. Maka hendaknya ini menjadi istilahnya menjadi kewajiban kita yang harus kita perhatikan setiap hari. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita setiap pagi ketika kita di antara doa zikir pagi itu ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan." Dikatakan oleh para ulama, 3 hal ini adalah tuntutan wajib setiap muslim setiap hari. Setiap hari kita harus mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu agama. Setiap hari kita harus selalu bisa mendengarkan kajian, membuka buku, menambahkan ilmu agama pada diri kita. Ini tuntutan dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, rizki yang thayyib. Rasulullah SAW tidak bilang rizki yang banyak, tapi bilang rizki yang thayyib, wa rizqan thayyiban. Nah sayangnya kebanyakan dari manusia
lebih menuntut kepada hal kedua ini, lebih menuntut kepada memperbanyak mendapatkan rezeki. Dan yang ketiga adalah amalan ibadah kita di hari itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tuntutan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap muslim, kepada setiap hambanya dalam satu hari. Sehingga kalau bisa ya, kita mungkin membuat jadwal, apakah hari ini saya sudah menambah bacaan Al-Qur'an saya. Di hari ini rizki saya itu sudah sesuai toyib atau tidak, halal atau tidak. Kita perlu muhasabah diri kita. Sebelum tidur mungkin hilangkanlah pikiran tadi cicilan belum selesai, yang tadi saya jualan balon cuma dapat segini dan sejenisnya, yang tadi keuntungannya cuma sekian. Mungkin singkirkan dulu urusan itu. Kita perlu muhasabah tuntutan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, yaitu apakah saya pada hari ini telah menambah bacaan Al-Quran, apakah sudah baik atau belum. Saya belum bisa melakukan sholat dengan benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW, apakah saya sudah mempelajarinya atau belum. Bahkan tafsir Al-Fatihah saja banyak dari kita yang mungkin tidak paham dengan benar ya. Maka ini tuntutan bagi kita. Yang kedua, apakah rizki yang saya dapatkan dalam satu hari ini halalan thayyiban. Apakah rizki tersebut yang saya berikan kepada anak-anak saya itu adalah rizki yang halal. Kita patut muhasabah diri kita dalam hal ini. Dan yang ketiga, apakah ya Allah, sholat saya ketika saya tadi pagi bangun subuh itu ikhlas karenamu ya Allah. Apakah saya tadi bersedekah adalah bersedekah karena Allah atau hanya biar dilihat oleh si fulan. Apakah saya tadi membantu, apakah saya tadi melakukan ini dan itu semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini patut kita muhasabah. Dan Allah tidak akan menerima amalan ibadah seorang hamba kecuali syaratnya apa? Ada dua. Kita semua tahu, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan semuanya itu tidak akan bisa kita dapatkan apabila kita tidak memiliki ilmu agama yang benar, apabila kita tidak menambah ilmu agama kita. Karena kita dituntut di dunia ini tujuan utama adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah padaku. Itu saja. The way of life. Tujuan hidup kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Orang-orang kafir sana itu mereka pusing dengan tujuan hidup mereka. Mengapa kok saya ada di dunia ini? Karena mereka tidak memiliki tujuan hidup. Kita sebagai orang muslim diberikan tujuan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita dilahirkan dalam keadaan muslim sehingga kita tidak bingung di dunia ini. Tujuan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan kita agar ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu muhasabah di tiap hari. Taib, ini muqaddimah dari kajian kita, karena tema kajian kita itu adalah ajarkan anak kita akidah shahihah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang kebanyakan pasti sudah memiliki anak, dan juga mungkin mas-mas yang insya Allah juga akan dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama para laki-laki dan bapak-bapak ya, memiliki tanggung jawab yang besar kepada keluarganya. Tanggung jawab yang besar kepada keluarganya, terutama tanggung jawab nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Lindungilah diri kalian dan juga keluarga kalian, yang mana di sini keluarga kalian adalah istri dan anak-anak kita, dari api neraka. Dari api neraka. Maka sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang orang tua, kita wajib memberikan pelajaran, kita wajib memberikan ilmu, terutama terkait dengan akidah dan juga keyakinan anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mengajarkan anak-anak kita rukun Islam, mengajarkan anak-anak kita rukun iman,
mengajarkan anak kita terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya. Itu ada di tanggung jawab kita. Akan tetapi sayangnya banyak dari kaum muslimin dalam hal ini udah serahkan kepada ustadz dan ustadzah saja. Ya. Padahal tidak demikian. Itu adalah tanggung jawab kita yang ada di pundak-pundak kita. Makanya sebagai seorang tua harus memiliki kesadaran terlebih dahulu. Harus memiliki kesadaran terlebih dahulu. Bahwasanya anak ini adalah hasil saya yang nantinya ketika saya mengajari dia akidah yang merupakan dasar keyakinan dia bisa menjadi pedoman bagi dia untuk hidup dan juga tabungan bagi Anda di akhirat kelak. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Jadi setiap anak yang baru dilahirkan di muka bumi ini itu terlahir dalam keadaan fitrah. Dijelaskan oleh para ulama maksud dari fitrah ini ya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, bahwasanya dimaksud dengan fitrah ini adalah fitrah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dibilang seandainya anak ini dibiarkan begitu saja tanpa ada pengaruh buruk, anak ini fitrahnya akan menjadi baik. Nah, ini fitrah dasar yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Akan tetapi ya fa'abawahu. Nah inilah. Akan tetapi orang tuanya lah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Kedua orang tua anak inilah yang menjadikan anak ini menjadi Yahudi, yang menjadikan anak ini menjadi Majusi atau Nasrani. Intinya apa? Bahwasanya pengaruh orang tua terhadap anak ya itu sangat besar. Anak bisa baik dan bisa buruk itu yang pertama adalah karena orang tua. Apabila orang tua dia meninggalkan tanggung jawabnya untuk membentengi dan mengajari anak-anaknya berupa keyakinan dan akidah serta bekal dasar Islam yang benar, orang tua tidak peduli, udah serahkan aja kepada ustadz dan sejenisnya, atau mungkin udah biarkan saja ya, dibiarkan main-main dan sejenisnya, maka anak ini apabila nanti di akhirat yang pertama kali bertanggung jawab adalah siapa? Adalah sang orang tua. Maka di sini ada tanggung jawab yang sangat besar di pundak kita. Sebaliknya, apabila sang anak baik, apabila sang anak menjadi pribadi yang soleh, apabila sang anak keyakinannya kuat terhadap agama Islam, imannya benar, akidahnya benar, maka orang tua juga yang akan mendapatkan pahalanya. Setelah orang tua, pengaruh terburuk kedua adalah setan. Jadi fitrah Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan anak itu lurus kalau dibiarkan begitu saja. Seandainya tidak ada pengaruh buruk dari orang tua. Yang kedua adalah pengaruh setan. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Allah ini yang menyatakan, aku ini telah menciptakan seluruh hambaku, baik itu orang yang mungkin nanti beragama Islam ataupun orang kafir, semuanya itu memiliki fitrah yang lurus, memiliki agama yang lurus, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal tauhid Allah Subhanahu wa taala. Wa innahum atathumush syayatin, akan tetapi dia dipengaruhi oleh setan. Baik itu setan berupa jin yang membisiki kepada telinganya, ya, membisiki ke dalam hatinya, ya, hal-hal yang buruk, ataupun setan-setan berupa manusia. Nah, ini yang akan insya Allah kita bahas dalam kajian ini. Ya. Begitu banyak pengaruh-pengaruh keyakinan-keyakinan menyimpang yang menyerang keyakinan anak kita, apalagi di zaman sekarang. Mungkin nanti saya sebutkan beberapa contohnya. Ya, jadi ditatangi oleh setan, dipengaruhi oleh setan, baik itu setan dari golongan jin. Wa innahum atathumush syayatin fajtalathum an dinihim.
Maka setan-setan ini dari golongan jin dan manusia menyambar anak-anak kita keluar dari fitrahnya, keluar dari agama Islam, dan ini banyak sekali. Ya. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amarathum ay yusyriku bi ma lam unazzil bihi sultana, rawahu Muslim. Mereka pun anak-anak ini, para hambaku ini, mereka menghalalkan apa yang sebelumnya sudah mereka mengharamkan apa yang sebelumnya sudah aku halalkan. Dan setan-setan ini menyuruh, membisiki, mengajak untuk berbuat kesyirikan. Jadi fitnah terbesar yang dihadapi oleh anak-anak kita dan juga dihadapi oleh kita kebanyakan adalah fitnah dalam urusan akidah, keyakinan, urusan syirik, urusan tauhid, urusan iman, urusan kufur. Ya, itu yang dihadapi fitnahnya di zaman sekarang, terutama oleh anak-anak kita. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Di dalam ayat lain, setan sudah membuat perjanjian dan sudah membuat janji sampai hari kiamat. Di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wa la udillannahum." Jadi setan sudah membuat perjanjian, pasti akan aku sesatkan mereka dengan berbagai cara. Wala umanniyannahum, akan aku buat mereka berangan-angan. Wala amurannahum fala yubaddikunna adanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Jadi setan sudah membuat perjanjian kepada kita, kepada anak-anak kita, untuk menyesatkan anak-anak manusia. Yang pertama kali menjadi misi terbesar mereka adalah mengajak manusia kepada kesyirikan dan kepada kekufuran. Jangan dikira tidak ada kekufuran dan kesyirikan walaupun di tengah kaum muslimin. Ya, jangan dikira tidak ada demikian. Ya, antum bisa lihat di media-media bagaimana orang-orang yang masya Allah ajaran-ajaran menyimpang dan sejenisnya, tapi mereka mengaku sebagai kaum muslimin. Yang kedua, mengajak kepada bid'ah dari amalan-amalan sunnah. Yang ketiga, mengajak kepada perbuatan dosa besar daripada perbuatan amal soleh. Di antara misi setan juga mengajak untuk meninggalkan amalan-amalan sunnah. Nah, ini adalah tantangan kita sebagai orang tua, yang mana kita hadapi di zaman sekarang, terutama di era modern seperti ini. Selain bisikan-bisikan setan, di sana ada juga pengaruh-pengaruh setan dari jenis manusia. Mungkin kita lihat di zaman sekarang, subhanallah, seandainya kita sebagai orang tua melihat anak kita didatangi oleh orang mungkin non-muslim, lalu memberikan kepada dia buku kitab suci mereka atau mungkin salib dan sejenisnya, apa yang akan Anda lakukan? Pasti marah kan? Marah, lalu kemudian mengusir orang ini dan sejenisnya. Akan tetapi sekarang seandainya metodenya berbeda. Anak kita lihat video kartun, ya, lihat video kartun, lalu di dalamnya banyak ditampakkan salib, banyak di dalamnya ditampakkan patung-patung dan sejenisnya. Apakah Anda marah? Rasulullah SAW saja ketika melihat Umar ibnu Khattab, seorang sahabat yang jangan dipertanyakan lagi tentang keyakinannya, di tangannya ada Bible atau Injil. Rasulullah marah lalu kemudian bilang jangan baca buku ini. Akan tetapi kita memberikan kepada anak kita gadget, kita memberikan kepada anak kita handphone yang di dalamnya tidak hanya berisi kadang kartun-kartun berisi kekufuran, atau kartun-kartun yang berisi tentang, mohon maaf, pornografi atau kekerasan dan sejenisnya, dan bahkan kita biarkan saja biar anak tenang. Banyak dari kita yang tidak tahu bahwasanya konten-konten yang ada di dalam situ, baik itu video, konten YouTube, bahkan game, mohon maaf Bapak-bapak, itu sengaja sengaja di dalamnya disisipkan berupa kekufuran dan kesyirikan. Mungkin kita tidak sadar. Kita ambil contoh beberapa tahun lalu tuh ada kasus, dan game yang sering dimainkan anak-anak itu game PUBG namanya. Pernah dengar ya? Ini digandrungi oleh anak muda zaman sekarang, bahkan anak-anak SD, anak SMP, ya namanya game
PUBG. Di dalam game ini, apabila kita ingin istilahnya karakter atau yang kita mainkan ini biar dapat kekuatan, ya, biar dapat kekuatan dan senjata, dia itu harus mencari buah-buahan atau mencari hewan atau apa, lalu kemudian dibawa dan diserahkan di depan sebuah patung yang mirip kepala suku atau sejenisnya. Nah, ini apalagi ajaran kalau bukan ajaran untuk menyembah kepada patung. Mengajak anak-anak kita ya secara tidak langsung atau bahkan secara langsung bisa dibilang mendoktrin anak-anak kita bahwasanya patung-patung dan sejenisnya itu memberikan mudarat dan memberikan manfaat. Selain di game-game tersebut, ya diantaranya tuh di game apalagi ya, GTA. Nggak tahu, mungkin ada yang pernah dengar dulu waktu saya SMP ini game juga termasuk yang ini populer di kalangan kita anak SMP ya. Nah, game-game seperti ini begitu banyak ditampakkan dengan sengaja salib, sehingga seakan-akan normalisasi kekufuran di tengah kita kaum muslimin. Tontonan-tontonan lain yang mungkin sangat berbahaya bagi anak-anak kita, mungkin akhir-akhir ini lagi rame itu beberapa kartun yang kartun Disney, ya, model-model kartun Disney seperti itu, yang mana di dalam bahwasanya Tuhan itu ada atau tidak, ateis. Ini lebih parah daripada menyembah itu tadi, minta kepada patung-patung itu tadi. Jadi menganggap bahwasanya Tuhan itu tidak ada. Betapa banyak dialog-dialog yang ada di dalam kartun, di sana disisipkan God is dead. Kadang anak sering lihat di jalanan tuh anak-anak pang atau anak-anak muda pakai kaos, ditulis di belakangnya tuh God is dead, biar kelihatan keren gitu kan. Padahal kalau dia paham arti dari kata-kata itu tuh menyatakan Tuhan telah mati. Yang intinya tidak ada Tuhan. Doktrin-doktrin seperti ini menyasar anak-anak kita. Sehingga jangan heran, banyak di negara-negara barat itu hampir lebih dari 80% mereka semua tidak percaya adanya Tuhan. Banyak dari negara-negara timur, saya nggak bilang timur, propaganda ini berhasil menghancurkan negara-negara tersebut, kemana lagi mereka akan menyasar? Ke negeri-negeri anak kaum muslimin. Sehingga sangat mencengangkan ketika saya baca beberapa berita itu, banyak dari anak-anak muda zaman sekarang, terutama anak-anak yang usia antara SMP sampai perkuliahan, mereka itu terpapar paham agnostik. Saya tidak tahu Tuhan itu beneran ada apa tidak, tapi mereka percaya bahwasanya alien itu ada. Nah, ini dari mana? Karena doktrin film, doktrin game, doktrin permainan-permainan sejenis itu. Dan ini sangat bahaya, mengancam anak-anak kita. Kalau kita tanya anak-anak kita gitu misalnya, nah siapa yang dewa menurunkan menurunkan hujan dan petir? Apa jawaban mereka? Thor. Jadi kata mereka ada kan karakter permainan tuh namanya Thor dan sejenisnya. Nah, seperti ini merupakan ucapan kufur. Seorang muslim mengatakan demikian, dia telah kafir apabila dia meyakini bahwasanya yang menurunkan hujan atau yang memberikan petir adalah itu dewa-dewa itu tadi. Tapi karakter-karakter tersebut disisipkan ke dalam permainan anak-anak kita. Kita harus menanamkan ke dalam anak-anak kita bahwasanya yang menurunkan hujan, yang membuat kekeringan dan sejenisnya, yang menurunkan petir dan sejenisnya, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekali lagi, hal-hal terselubung ini semuanya ada di gadget anak kita, di tontonan anak kita, yang mana kita kaum muslimin, kita menganggap Ustaz itu kan hal sepele, udah biarin aja, yang penting anak saya ngaji. Tidak demikian ya. Mungkin Anda, Masya Allah, dulu belum mengenal gadget, belum mengenal HP seperti sekarang dengan bebasnya. Kita zaman dahulu, Masya Allah, mungkin kecil mengaji kepada kiai, kemudian belajar di madrasah, menonton TV atau menonton hal demikian hanya mungkin hari Minggu. Tapi sekarang anak-anak kita tiap hari, siang, pagi, malam, 29 jam nggak berhenti.
Dan ini patut diwaspadai. Para pakar menyebutkan bahwasanya seorang anak apabila sudah diberikan HP ini, itu pintu bagi dia untuk terjerumus ke dalam 3 hal. Yang pertama, terjerumus ke dalam pornografi. Dari mana pintunya? Mungkin Anda bingung. Ustaz, anak saya nggak mungkin nonton yang mohon maaf telanjang-telanjang dan demikian, tidak. Bapak-bapak mungkin tidak tahu, sekarang orang-orang kafir itu makin canggih. Mungkin Anda bilang anak saya nonton kartun, Ustaz. Ya, Anda mungkin tidak tahu ada kartun yang dinamakan dengan anime. Itu kartun yang dibuat khusus oleh mereka orang kafir untuk orang dewasa. Kartun yang dibuat untuk orang dewasa. Bayangkan, mohon maaf, adegan-adegannya juga mungkin dewasa. Dan ini sudah, ya istilahnya direncanakan oleh mereka, ya, mendidik dan menyasar anak-anak kita, anak-anak muda. Yang suka kartun namanya juga anak-anak kan. Yang kedua, pintu untuk menuju kekerasan. Berapa banyak sekarang game-game, subhanallah, membunuh, isinya membunuh polisi atau menabrak orang, diberikan misi seperti itu, sehingga banyak kekerasan yang terjadi, entah itu pembegalan ataupun perampokan dari anak-anak muda. Ya karena itu tadi, doktrin tontonnya seperti ini. Yang ketiga, terpapar paham agnostik. Saya nggak bilang kesyirikan, kekufuran lagi, tapi agnostik, tidak percaya atau tidak yakin adanya ateisme di negara-negara barat. Itu kebanyakan lebih dari 80%. Bahkan di Swedia itu bis sekolah bayangkan, di sekolah itu ditulis dengan jelas, God is not exist. Makhotir atau bahaya-bahaya yang mengancam keyakinan anak-anak kita. Yang terakhir juga kata para pakar, ya, pintu untuk menuju LGBT. Sekarang ini subhanallah masif sekali serangan-serangan mereka, media-media barat, untuk mendoktrin anak-anak kita, ya, untuk menerima dan normalisasi LGBT. Di beberapa kartun, ini saya langsung sebutkan kartunya karena agar Bapak waspada. Di beberapa kartun, ya, seperti kartunya Disney, mungkin kemarin tuh ada kartun Toy Story atau apa dan sejenisnya itu, mereka menormalisasi LGBT, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan ada gandengan tangan dan sejenisnya. Ada yang propaganda sejenisnya. Itu sengaja dimasukkan oleh orang-orang kafir, disisipkan ke dalam hal itu. Fokus kepada pembahasan akidah. Yang intinya, kita saja sebagai orang dewasa, apabila kita didoktrin dengan hal-hal demikian, secara teori kita takut. Ya Allah, takut tertimpa. Apalagi anak-anak kita yang lemah akalnya, yang lemah pemahamannya, maka bahayanya lebih mengancam lagi. Sehingga di sini bagi kita harus sadar, melek sejak dini. Ya, melek sejak dini, membentengi anak kita dengan akidah shahihah. Benar, sebagaimana disebutkan di awal tadi, bahwasanya anak kita punya fitrah. Tapi fitrah ini ada setan-setan yang berusaha menyelewengkan, baik itu setan manusia dan juga setan jin. Maka bagi orang tua kewajiban pertamanya bukan hanya mencari nafkah Bapak Ibu, tapi kewajiban pertama orang tua adalah membentengi anak kita, membentengi akidah anak kita dengan akidah yang benar, dengan keyakinan yang benar. Dan ini adalah petunjuknya para nabi terdahulu yang banyak dilalaikan oleh orang tua di zaman sekarang. Kita mungkin lebih fokus, anak saya ngaji saja, yang penting anak saya sudah bisa ngaji, yang penting anak saya sudah sekolah. Tidak demikian. Kita juga harus wajib membentengi keyakinan anak kita, membentengi hati anak kita dengan keyakinan yang benar. Dan itu pertama kali, sekali lagi, tanggung jawab orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, "Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun." Nabi Ibrahim saja sekelas nabi, sebelum beliau wafat, dan juga Nabi Yakub mewasiatkan kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah
memilihkan bagi kalian suatu agama, maka janganlah kalian nanti sepeninggalku ketika kalian wafat kecuali kalian dalam keadaan muslimun, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sama juga diwasiatkan oleh para nabi, ya, oleh para nabi, am kuntum syuhada id hadara yaqub al mautu, sampai seterusnya, yang mana beliau mewasiatkan dan bertanya kepada anaknya, sepeninggalku apa yang kalian sembah. Nah, lihat pertanyaan seorang nabi, peninggalan dan sejenisnya, tapi apa yang dipertanyakan, ma ta'budun min ba'di, apa yang kalian sembah sepeninggalku nanti. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abai, kami wahai abiku, kami wahai bapakku akan meneruskan keyakinan ini, menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyembah Tuhan bapak-bapakmu terdahulu. Di dalam wasiat Luqman juga hal yang sama, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Perhatikan, ya, mewasiatkan kepada anaknya agar tidak berbuat apa wahai bapak tadi? Agar tidak berbuat syirik. Ini wasiat seorang bapak kepada anaknya. Demi apa? Membentengi anaknya agar tidak jatuh ke dalam kesyirikan yang sangat disayangkan, dilalaikan oleh kita kebanyakan di zaman sekarang. Jadi kita perlu membentengi anak-anak kita dengan hal-hal seperti ini. Tidak hanya sekadar diserahkan kepada ustadz, tapi perlu ada interaksi antara orang tua dengan anak. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya tatkala turun surat wa anzir ashiratakal aqrabin, tatkala awal dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turun ayat ini, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, berilah peringatan kepada keluargamu. Yang pertama kali beliau lakukan, beliau pun berdiri lalu memanggil anaknya, ya Fatimah binta Muhammadin, ya Fatimah binta Muhammadin, ya Safiyah binta Abdul Muttalib, ya Bani Abdul Muttalib, la amliku lakum minallahi syai'a. Wahai anakku Fatimah, wahai anak-anak Bani Abdul Muttalib, aku tidak akan bisa menjamin kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi diwasiatkan agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saat itu Fatimah masih kecil. Anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih kecil. Ali bin Husain juga sama. Ali bin Husain mengajarkan anaknya dan ditalkin untuk mengatakan qul amantu billahi wa kafartu bit-taghut, dan dia saat itu juga masih kecil. Nah, jadi peran orang tua itu sangat besar dalam membentengi akidah dan keyakinan anak-anak mereka. Ya, jadi yang tadi sudah kita sebutkan betapa bahayanya di zaman sekarang yang menyerang akidah anak-anak kita, maka kita perlu kesadaran bahwasanya kita patut untuk mengawasi anak-anak kita, terutama dalam hal akidah. Saya tidak berbicara tentang ibadahnya atau akhlaknya, itu mungkin di pembahasan lain atau di kajian lain, tapi kita lebih fokus di sini adalah tentang akidah dan juga keyakinan. Karena akidah atau keyakinan itu adalah dasar pondasi seorang muslim. Kalau akidahnya sudah rusak, keyakinannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala sudah tidak benar, tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka amalannya juga akan tumbang. Karena akidah ini ibarat akar dan pondasi. Sehingga kalau pondasinya sejak awal sudah tidak benar dan tidak kokoh, maka bangunannya akan roboh. Maka di sini ada beberapa langkah dan beberapa cara serta beberapa wasiat yang mungkin perlu dilakukan oleh orang tua, baik itu ibu dan bapak, bagaimana agar kita bisa membentengi anak-anak kita dengan akidah yang benar. Yang pertama yaitu dengan ditalkin atau didikte tentang akidah. Ustaz, ditalkin itu bukannya orang mati aja ya? Kalau orang mau wafat baru ditalkin la ilaha illallah. Ternyata tidak. Anak kecil ketika dia sudah bisa bicara itu juga harus ditalkin la ilaha illallah. Agar yang menjadi
ucapan pertama yang dia tahu adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, seorang sahabat. Yang mana saat itu Ummu Sulaim baru masuk Islam. Ya, Ummu Sulaim Anas bin Malik ini baru masuk, ibunya Anas bin Malik itu baru masuk Islam. Dan Anas itu masih dalam gendongan, masih menyusui. Maka tatkala ibunya Anas, yaitu Ummu Sulaim, masuk Islam, dia pun secara sembunyi-sembunyi, ya karena suaminya masih kafir, sembunyi-sembunyi mentalkin, padahal masih bayi. Wahai Anas, qul la ilaha illallah. Ya, wahai Anas, ucapkan la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hingga akhirnya ketahuan oleh suaminya, kepergok, kamu ini jangan merusak anakku. Maka apa kata ibunya Anas? Aku tidak merusak. Ya, karena sejatinya inilah fitrah seorang anak. Jadi petunjuk para sahabat kita, petunjuk para sahabat terdahulu, yaitu mentalkin anak kecil. Dan ini jarang kita lakukan, atau bahkan ya, belum ada yang melakukannya. Padahal itu adalah petunjuk dari para sahabat. Ketika anak sudah bisa bicara, ketika anak pertama kali bicara, kalau bisa yang pertama kali dia ucapkan atau yang pertama kali dia dengar adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, zikir, ya, subhanallah dan sejenisnya, bukan malah nyanyian musik-musik, bukan malah lagu-lagu apa itu yang ramai, Baby Shark apa itu, lagu-lagu di YouTube dan sejenisnya, agar anak kita ya inilah kesalahan kebanyakan kita ya sebagai orang tua, agar anak tidak nangis diberikan tontonan lagu-lagu dan sejenisnya. Padahal kita sebagai orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengenalkan Allah Subhanahu wa taala sejak anak ini balita. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa idza kana waqta nutqihim falyulaqqanu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Apabila seorang anak dia sudah mulai bicara, ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, apabila anak sudah mulai bisa bicara, maka hendaknya mereka ditalkin dengan kalimat syahadat. Jadi ditalkin itu nggak hanya orang mau mati aja, bapak-bapak, ibu-ibu, tapi orang ketika anak kita awal dia bisa bicara, dia ditalkin dengan la ilaha illallah. Lihatlah, sehingga ketika dia mulai tumbuh dengan kalimatut tauhid, ketika dia wafat juga dengan kalimatut tauhid, sehingga dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya akan menjadi kehidupan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyulaqqanu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah wal yakun awwalu ma yaqra'u masami'ahum ma'rifatullah. Dan hendaknya yang pertama kali dibisikkan ke dalam telinga mereka adalah mengenal Allah. Jadi misal kalau ibaratnya mengudang itu apa? Kalau di bahasa Jawa kita momong, ya, momong bayi, misalnya ibu-ibu ya, momong bayi sambil di jalanan gitu, atau sambil di dalam rumah sambil menggendong, ya, jangan dinina bubuk kalau tidak bubuk digigit nyamuk, bukan demikian, tapi ya dimomong dengan apa? Dengan kalimat tauhid, dibacakan la ilaha illallah, dibacakan takbir, dibacakan tasbih, sehingga mereka sejak kecil sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat seperti ini. Kalau bisa juga ditalkin tentang ma'rifatullah, dikenalkan, wahai anakku, kamu hadir di dunia ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Wahai anakku, Allah itu Maha Perkasa dan sejenisnya. Dikenalkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini petunjuk para ulama kita. Mana tadi? Awwalu ma yaqra'u masami'ahum ma'rifatullah Subhanahu wa taala wa tauhiduhu. Dan ajarkan mereka tauhid. Ini masih kecil, kita ajarkan tauhid. Wa annahu subhanahu fawqa arsyihi wa yanzuru ilaihim wa yasma'u kalamahum wa huwa ma'ahum aynama kanu. Jadi diajarkan kepada anak-anak kita tentang akidah sahihah, akidah yang benar, yang mana bapak-bapak sendiri sudah belajar, antum sendiri sudah belajar di kajian-kajian belajar tentang akidah, mengkaji kitab-kitab tauhid. Ya, ini ajarkan kepada anak kita. Meskipun dia tidak paham, tidak masalah, ditalkin. Kalau perlu disuruh mereka untuk menghafalkan, dan ini adalah petunjuk kedua.
wasiat kedua atau poin kedua. Poin yang kedua yaitu talqin mereka dengan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah serta beri penjelasannya. Maksudnya apa? Mungkin bapak-bapak yang sering mengkaji kitab atau ikut kajian, ya sering ikut kajian kitab tauhid atau ikut kajian kitab usul salasah atau qawaidul arba, kitab-kitab sejenisnya. Dan ternyata para ulama mereka itu telah mengarang beberapa kitab yang khusus untuk anak-anak balita. Ya, khusus untuk anak-anak balita. Jadi tauhid khusus untuk anak-anak balita, dan ini banyak. Seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Tamimi, beliau selain punya karya di kitab-kitab tauhid, misal kitab tauhid atau kitab usul salasah yang mungkin itu konsumsi orang dewasa, beliau mengarang ya kitab tauhid khusus untuk sebyan, untuk anak-anak. Di awal muqaddimah itu beliau mengatakan, fahadhihi risalatun nafi'atun fima yajibu 'alal insan ayyu 'allimas sibyan qabla ta'allumihil Qur'an. Risalah ini yang aku ditulis oleh beliau menyatakan ini sangat penting dan sangat bermanfaat bagi setiap orang agar mengajarkannya kepada anak-anaknya. Sibyan itu dalam bahasa Arab adalah mungkin balita. Ya kan, jadi subhanallah, perhatian Islam, ya, perhatian para ulama kita terhadap masalah akidah dan keyakinan sejak dia balita. Bahkan kata beliau, qabla ta'allumihil Qur'an. Ini insyaallah akan ana bahas di poin yang ketiga. Bahkan sebelum mempelajari Al-Qur'an. Jadi yang pertama kali ditanamkan itu apa? Akidah. Ya. Yang pertama kali ditanamkan adalah keyakinan yang benar. Tauhid kepada anak-anak balita kita. Hatta yasira insanan kamilan ala fitratil Islam. Sehingga fitrah yang tadi kita bahas di awal kajian itu bisa sempurna. Anak-anak ini bisa tumbuh dengan akidah dan keyakinan yang kuat. Ala tariqatil iman wa rutbatihi. Jadi imannya kuat, juga martabah imannya juga kokoh. Nah, poin yang tadi Anda sebutkan, bahwasanya mempelajari akidah dan tauhid sebelum belajar Quran. Ustadz, ini ada contohnya apa tidak dari Nabi Muhammad SAW? Kan kita seharusnya mengajari anak-anak kita Al-Quran. Mengapa kok mengajari tauhid terlebih dahulu? Mempelajari akidah dan tauhid terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke poin ketiga. Metode mengajarkan akidah yang sahih kepada anak. Yang ketiga adalah ajarkan iman sebelum Quran. Dan ini ternyata adalah metodenya Nabi Muhammad SAW dalam mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya. Jadi kesalahan kita kebanyakan lebih mementingkan hafalan Al-Quran daripada konteks dan juga isinya. Anak kita tuntut, ayo nak, padahal anak masih umur 5 tahun dituntut untuk hafiz 30 juz biar bisa ikut apa? Ikut hafiz Indonesia atau sejenisnya. Ya. Anak kita tuntut untuk memiliki hafalan yang banyak padahal masih belum usianya. Ya. Saya bahkan pernah ketemu seorang wali santri. Jadi dia tuh bilang kalau anaknya tuh hafal Al-Qur'an pada usia 7 tahun. Ya kita subhanallah, kita takjub, kita juga berharap kita memiliki anak-anak yang hafiz dan sejenisnya. Akan tetapi metode yang dia terapkan subhanallah metode militer. Jadi pernah suatu ketika itu anaknya melakukan pelanggaran, ya mungkin pelanggaran ya, terlambat sholat berjamaah dan sejenisnya, anaknya langsung ditendang, dipukulin ya sejenisnya lah, mungkin saya nggak bisa bilang di sini. Jadi memaksa, ya seakan-akan memaksa anaknya agar sesuai dengan harapannya. Dan ini sayangnya kebanyakan yang dilakukan oleh orang tua. Cita-cita yang menjadi cita-cita orang tua dahulu, mungkin dia memiliki cita-cita untuk menjadi hafiz, cita-cita dia untuk masuk pesantren menjadi ustadz dan sejenisnya, tapi tidak kesampaian. Sampai dewasa saya nggak bisa membaca Quran. Saya nggak mau anak-anak saya demikian. Ya bagus, tapi jangan terlalu memaksakan kepada anak Anda seperti itu. Sehingga takutnya apa? Anak Anda berontak nanti di dewasa.
Ya. Perlakukan anak sesuai dengan usianya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah sekalipun. Anas bin Malik yang tadi Anas ceritakan itu beliau ikut bersama Nabi Muhammad SAW 10 tahun. Ikut Nabi. Beliau menjadi khodim atau pembantunya Nabi Muhammad SAW. Anas cerita, aku tidak pernah sekalipun, satu kalipun, Rasulullah SAW mempertanyakan, kok kamu banyak main aja? Ini aku suruh kamu gini, kok kamu nggak ngelakuin? Ya, hal yang sepele seperti itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW karena Rasulullah paham, anak kecil dunianya bermain. Adapun menjadi hafiz, menjadi Al-Quran itu adalah cita-cita seumur hidup, tanggung jawab seumur hidup. Jangan dikira bapak-bapak sekarang saya tidak bisa hafiz, Ustaz, udah biar anak saya aja. Anda lepas tanggung jawab. Jangan dilemparkan kepada anak Anda juga harus menghafalkan sampai umur tua. Dan betapa banyak ulama, mereka baru menghafalkan Al-Quran setelah umur 40 tahun. Setelah 50 tahun, nanti umur 80 tahun baru hafiz. Ya. Jangan dilemparkan tanggung jawab ke anak. Kita ajarkan, kita arahkan anak kita. Tapi jangan terlalu memaksa sampai seperti tadi dengan metode yang militer itu tadi. Tidak. Tapi yang terpenting, tanggung jawab Anda adalah menanamkan akidah dan juga keyakinan dengan benar kepada anak kita. Dan ini metodenya Rasul. Saya sebutkan hadisnya. Diriwayatkan dari Jundub bin Abdullah, bahwasanya dia berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hawazirah." Dulu kami adalah anak-anak muda, anak-anak remaja. Kita sering belajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ini orangnya kuat, namanya anak remaja kan, hafalannya juga kuat insyaallah. Mau disuruh hafal apa aja juga bisa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi fata'allamnal iman qoblal Qur'an, qabla an nata'allamal Qur'an. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami iman terlebih dahulu. Rasulullah tidak menuntut kami agar kami hafal juz amma terlebih dahulu. Rasulullah SAW tidak menuntut kami agar kami menghafalkan juz 29 Al-Baqarah, padahal kami sudah usia remaja. Tidak menuntut kami untuk hafiz Quran terlebih dahulu. Tapi yang diminta oleh Rasulullah SAW kepada kami adalah akidah kami harus kokoh terlebih dahulu. Kita harus kuat imannya. Tauhid kita tertancap di dalam hati. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW kepada mereka. Tsumma ta'allamnal Qur'an fazdatna bihi imana. Lalu kemudian baru kami diajari oleh Rasulullah SAW Al-Quran. Maka dengan demikian Al-Quran pun semakin menambah keimanan kita. Di dalam riwayat lain Abdurrahman bin Sulami, kalau tidak salah, dia menceritakan bagaimana para sahabat dahulu belajar Al-Quran bersama Rasulullah SAW. Bayangkan para sahabat, mereka orang Arab, ya, mereka juga selain orang Arab hafalannya juga kuat. Tapi kata Abdurrahman bin Sulami, belajar di sisi Rasulullah SAW itu satu hari cuma satu ayat, Pak. Kalau misal Qul huwallahu itu berarti satu hari cuma diajari Qul huwallahu ahad. Satu ayat. Apa yang menghalangi para sahabat orang Arab bisa bahasa Arab, dia juga tahu maknanya, tapi diajari Rasulullah hanya satu hari satu ayat. Akan tetapi satu ayat ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, lafadznya baca yang benar, tajwidnya dibenarkan, cuma satu ayat. Lalu kandungannya dalam Al-Quran ini apa? Dan saat itu juga diamalkan. Fata'allamna al-ilma wal amala ma'an. Maka di hari itu kami mempelajari ilmu kandungan ayat-ayat tersebut dan juga diamalkan. Ini metode Rasulullah SAW dalam belajar Al-Quran, yaitu mengutamakan iman dan juga mengutamakan akidah di dalam pendidikan daripada hafalan kuantitas yang banyak. Cuma kita di zaman sekarang terlalu tergesa-gesa. Banyak orang tua khawatir, kok anak saya sudah umur 10 tahun tapi juz amma belum tamat. Ya. Kok anak saya sudah SMP tapi belum
belum hafal juz 29 dan seterusnya. Anak tetangga sebelah, masya Allah, dia sudah 5 juz anaknya dan sejenisnya. Pelan-pelan. Kewajiban menghafal Al-Quran itu bukan pada saat usia dini, pada saat usia anak saja, tidak, tapi seumur hidup. Kita lihat diri kita, apakah kita mewajibkan kepada anak kita untuk menghafalkan segitu banyaknya, lalu kita sendiri apa yang kita lakukan? Seharusnya kita sebagai qudwah, ya, kita sebagai qudwah. Baik. Salah satu contoh bagaimana Nabi Muhammad SAW salah satu contoh bagaimana Nabi Muhammad SAW mengutamakan iman dan akidah dibandingkan mengajarkan Al-Quran itu tatkala Nabi Muhammad SAW ketika memanggil seorang anak kecil bernama Abdullah ibnu Abbas. Apa yang beliau katakan? Ya gulam inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil sini, aku ajari kamu beberapa kata. Ihfadillah yahfad dan sejenis dan seterusnya. Yang hadis yang sudah Bapak Ibu tahu semua. Ini poin keberapa tadi? 1, 2, 3. Yang saya percepat ya. Saya percepat. Poin selanjutnya yaitu ajak anak Anda untuk ikut belajar, taklim, kajian. Ajak anak Anda ikut kajian. Cuma sayang kebanyakan orang-orang mungkin agak risih ketika anaknya di kajian mungkin main dan sejenisnya, nggak masalah. Dunia anak main, cuma mungkin diarahkan. Ya. Jangan membuat anak trauma ketika berada di masjid, kemudian dihardik dan sejenisnya. Tidak. Masjid ini jadikan kalau bisa tempat yang disukai oleh anak-anak. Saya pernah dapat cerita bahwasanya ada seseorang itu dia ketika mendengar azan langsung pingsan. Jadi ketika ditanya kenapa kok kamu mendengar azan aja pingsan, ternyata dia punya traumatis pada saat kecil. Jadi dulu dia waktu kecil tuh subhanallah ya, kesana kemari lari-lari di masjid, mainan naik mimbar dan sejenisnya. Lalu kemudian oleh takmir masjid, karena saking jengkelnya mungkin takmir masjidnya, dikunci pintu masjid, ditempelin, dipukulin dan sejenisnya. Akhirnya sejak saat itu anak ini kalau ngelihat masjid, dibawa ke masjid itu langsung pingsan. Sampai segitunya trauma dia pada masjid. Maka di sini jangan jadikan anak-anak kita trauma pada masjid. Nggak masalah, mungkin anak sedikit ribut, sedikit ya, bukan berarti ribut sekali. Mungkin bisa dikondisikan di luar dan sejenisnya. Tapi jangan jauhkan mereka dari masjid. Bapak-bapak dan ibu-ibu kalau tahu kajian-kajian di Masjid Nabawi, atau di Masjidil Haram, itu orang lalu lalang ramenya kayak apa udah biasa. Nggak ada satupun masyayikh dan ulama kita melarang mereka udah diam di sini ada kajian, tidak, membiarkan. Ya. Jadi jangan sampai anak-anak kita trauma. Nah di sana ada beberapa metode yang mungkin bisa dilakukan agar anak kita ikut sertakan di kajian. Contohnya apa? Mungkin anak yang sudah agak besar, yang sudah bisa membaca dan menulis. Bilang ke anaknya, diajak untuk menyerap isi kajiannya. Contoh misalnya anak-anak yang sudah umur 7 tahun atau 10 tahun. Nak, nanti kamu tulis juga ya apa kata Ustadz tadi. Nanti saya belikan hadiah. Nanti saya belikan ini dan sejenisnya. Saya pernah melihat di kajian Syekhuna, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di Madinah sana. Kalau Bapak Ibu semoga ya diberikan kesempatan bisa umroh dan haji ya. Datang ke pintu 18. Masuk, di sana ada kajian Syekhuna Syekh Abdul Razak Al-Badr. Di bagian belakang itu biasanya ada anak-anak kecil, banyak, usia 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Mereka membawa buku, lalu ada abinya. Ya orang Arab sih. Ada abinya bawa anak-anaknya bawa buku. Duduk anak-anaknya. Apa yang mereka lakukan? Menulis. Padahal kajian Syekh saat itu kajian tauhid. A'lamus Sunnah Masyhur, kajian tauhid. Tapi mereka menulis sedapatnya mereka. Ya, kajian seks seperti itu yang konsumsi kita orang dewasa, tapi anak-anak itu nangkep sedapatnya. Ya walaupun cuma nangkep, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ini, poin-poin tertentu. Selepas kajian, saya lihat anak kecil itu lalu datang kepada abinya, lalu setor.
HP-nya bertanya, kamu tadi nulis apa aja? Saya tadi bilang gini, oh ya benar. Saya tadi bilang gini, oh ya benar, sama tulisan kita dan seterusnya. Nah, poin-poin seperti ini bisa Anda lakukan. Jangan sekedar kajian lalu anak ditinggalkan udah, yang penting anak diajak kajian, tidak. Ajak interaksi dan berikan reward, ya. Berikan hadiah. Anak-anak kecil namanya anak-anak suka hadiah. Meskipun mereka cuma di kajian coret-coret, gambar bintang, gambar apa, gambar ini enggak masalah. Yang penting mereka, nah ini depannya ada anak kecil kan nulis. Jadi apa namanya? Yang penting ajak mereka untuk cinta terhadap kajian. Ajak mereka berinteraksi. Hal kedua yang bisa Anda lakukan ketika pulang. Ketika pulang bawa oleh-oleh. Bukan berarti oleh-oleh apa namanya ini? Nasi dan tidak. Tapi oleh-oleh ilmu yang Anda dapatkan. Ya, jangan hanya sekedar duduk bawa oleh-oleh, anak-anak senang selesai. Tidak. Tapi ajak duduk anak kita tadi. Nah, Ustadz tadi di kajian bilang gini. Nah, Ustadz tadi bilang kalau kamu berbakti kamu akan masuk surga, dapat apapun yang ada di surga. Anak jadi senang. Jadi bawa oleh-oleh kepada anak. Nah, ini salah satu metode yang bisa kita lakukan. Dan mungkin di sana ada masih 3 lagi, tapi waktu mungkin saya batasi sampai jam 5 ya. Saya persingkat. Peran juga, diantaranya perannya adalah peran ibu-ibu. Ada namanya bedtime stories, yaitu ketika paling suka diceritani. Dan Anda tahu sendiri, tontonan-tontonan kartun, bahkan game itu ada ceritanya sekarang. Game itu ketika bermain tuh jangan dikira cuma sekedar misi membunuh ini dan tidak. Itu ada ceritanya, di mana dia kok kenapa harus melakukan balas dendam dan sejenisnya, itu ada ceritanya. Anak kecil itu suka cerita. Daripada mereka mendapatkan doktrin cerita-cerita dari tontonan yang tidak jelas, harusnya yang bercerita adalah orang tuanya. Dan ini adalah lebih banyak perannya di ibu-ibu. Ketika sebelum tidur, kasih mereka cerita. Ya, kita cerita tentang Nabi Nuh, gitu misalnya. Kita cerita tentang bagaimana Nabi Nuh perjalanannya dalam berdakwah tauhid, dalam mendakwahkan akidah Allah Subhanahu wa taala, perjalanan Nabi Muhammad. Banyak sekali kita punya cerita untuk anak kita. Sehingga anak kita memiliki figur. Bukan figur mereka adalah Iron Man, Spider-Man, lalu kemudian siapa lagi? Ya, manusia cicak atau sejenisnya. Bukan itu figur mereka. Tapi figur mereka adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Figur mereka adalah siapa? Para sahabat, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid. Bukan figur-figur fiksi yang bahkan merusak akidah dan keyakinan anak-anak kita. Dan yang terakhir adalah doakan anak Anda agar selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa di setiap sujud kita mendoakan anak-anak kita agar dijaga Allah Subhanahu wa taala, sampai walaupun anak kita sudah dewasa, mumpung kita masih ada nafas. Kewajiban anak adalah mendoakan orang tua. Tapi orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk mendoakan anaknya agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim mendoakan anaknya. Wa id qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina. Apa doa beliau selanjutnya? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Lihat, Nabi Ibrahim berdoa untuk anak-anaknya agar dijauhkan dari kesyirikan, dijauhkan dari kekufuran. Jadi doa, kita mendoakan anak kita agar dijauhkan dari hal-hal demikian, itu merupakan petunjuk para nabi. Maka doakan anak-anak Anda. Dan ini juga mungkin yang menjadi perlu saya tekankan, hati-hati dalam masalah mendoakan anak, wahai bapak dan ibu. Senakal apapun anak Anda, bagaimanapun juga anak Anda menyakiti hati Anda, jangan sampai doakan keburukan. Ya, jangan sampai terucap di lisan ini mendoakan keburukan untuk anak Anda. Anak durhaka, kalau bisa doakan yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan doa orang tua, baik ataupun buruk. Maka jangan sampai ketika kita keluar dari lisan kita mendoakan keburukan kepada anak kita, lalu kemudian dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sendiri yang menyesal.
Nah ini kajian singkat kita, mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan ketika Anda sampaikan. Yang saya harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak kita, menjaga keluarga kita, menjaga seluruh kaum muslimin dari berbagai hal yang bisa menggerus keyakinan dan akidah kita dan anak-anak kita, dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga anak kita selalu dalam tauhid, menjaga mereka selalu dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan mereka taufik. Wassallallahu ala Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi pada kesempatan sore hari ini. Baik, mungkin kita buka sesi tanya jawab Ustaz. Kita batasi 2 pertanyaan. Tafadhal bagi ikhwah bisa menanyakan langsung, dan bagi akhwat bisa ditulis pertanyaannya. Nah, yang pertama tafadhal dari ikhwat terlebih dahulu. Nah, tafadhal. Waalaikumsalam. Temanya ajarkan Quran, ajarkan iman. Kapan waktu yang tepat untuk mengajarkan anak? Kapan waktu yang tepat mengajarkan anak Al-Quran? Baik. Sebenarnya tema ajarkan anak iman sebelum Al-Quran itu harusnya kajian tersendiri sebenarnya, karena banyak sekali setelah saya lihat itu zaman sekarang orang tuh lebih mengutamakan Al-Quran dulu sebelum iman atau kandungannya. Ya, bahkan zaman sekarang banyak kajian-kajian hanya lebih berisi ya sekedar tahfidz saja atau sekedar memperbanyak tahsin Al-Quran saja, padahal tidak. Di dalamnya harus diimbangi dengan pemahaman yang ada dalam Al-Quran, terutama hal akidah. Dikatakan oleh Al-Imam Suyuti rahimahullah bahwasanya meninggalkan pelajaran iman dan juga akidah atau Tortusi, bukan Suyuti, mohon maaf, dikatakan oleh Imam Tortusi bahwasanya meninggalkan pelajaran atau lebih mengutamakan Al-Quran, perbanyak Al-Quran dan tahsin atau sanad atau sejenisnya itu merupakan bid'ah di dalam agama. Karena petunjuk Rasulullah, petunjuk para sahabat adalah belajar iman sebelum Al-Quran atau diimbangi. Nah, kapan kita mengajarkan anak-anak kita? Tentunya kalau kita lihat di madrasah-madrasah, Masya Allah, di madrasah-madrasah kita atau di sekolah-sekolah atau di pesantren gitu misalnya, itu semuanya sudah paket lengkap. Jadi udah diajarkan di sana akidah, diajarkan rukun iman, diajarkan tentang apalagi Al-Quran dan sejenisnya. Cuma yang ingin anak tekankan, ini adalah tanggung jawab orang tua seharusnya, bukan tanggung jawab guru madrasah Anda, bukan tanggung jawab guru TK atau tanggung jawab siapa lagi, guru ngaji. Tidak, tanggung jawab Anda sebagai orang tua. Ya. Apakah Anda mau pahalanya Anda menanamkan akidah yang benar atau mengajari anak Anda hanya diambil semuanya oleh guru ngaji? Tidak, pelitlah terhadap urusan anak Anda. Oleh karena itu para ulama dahulu, mereka itu subhanallah rebutan anak kecil. Kalau ada anak kecil dipanggil, "Nak, kamu sudah hafal Al-Fatihah belum?" "Belum." "Kamu sudah paham Al-Fatihah belum?" "Ya sudah, sini." Disembunyiin, "Sini saya ajari kamu Al-Fatihah dan artinya sampai kamu paham." Antum bayangkan, ngajari satu anak Al-Fatihah dia baca seumur hidup. Pahalanya ngalir siapa? Ke orang yang ngajari. Apakah Anda mau seperti ini? Ya. Harusnya Anda sendiri yang mana itu adalah hasil anak Anda, biar pahala mengalir kepada Anda. Nah, terkait mengajarkan iman sebelum Al-Quran, itu bukan berarti Anda harus meninggalkan Al-Quran sama sekali, tidak. Tapi poin-poin dasar yang ada di dalam Al-Quran itu ajarkan kepada anak. Kita ambil contoh anak umur 5 tahun, ya, ajari dia rukun iman. Misal Anda mau ngajari anak Anda Qul huwallahu ahad, ya kan? Bacakan Qul huwallahu ahad, minta dia menghafalkannya. Lalu di saat itu juga ajari dia, "Nak, Qul huwallahu ahad itu maksudnya Allah itu satu. Allah itu Tuhan kita. Allah itu yang menciptakan kita." Ajak dia menyelam terhadap makna-makna keimanan dan akidah yang ada di dalam surat tersebut. Bukan ditinggal begitu saja. Ini maksudnya.
Bukan ditinggal begitu saja, udah selesai hafalan kelola, alhamdulillah kita kejar hafalan juz kedua, ketiga, tidak demikian. Tapi ajarkan saat itu juga dia Al-Quran, lafadznya dan juga maknanya. Jangan tergesa-gesa. Nabi Muhammad SAW saja yang tadi saya bilang di hadis Abdurrahman bin Sulami, 1 hari 1 ayat. Mengajarkan sahabat yang mana dia orang dewasa bukan anak-anak. Diajarkan cuma 1 ayat, saat itu juga mengajarkan amalannya, mengajarkan terkait dengan iman yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan barakallahu fikum. Terakhir. Nah, Ustaz. Selanjutnya bagi bapak-bapak, karena dari umat tidak mengirimkan pertanyaannya, fadhal bagi bapak-bapak yang ingin bertanya, kami persilakan. Nah, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambaran dari Ustaz tentang pembagian antara istri dan suami dalam rumah tangga dalam pola pendidikan anak. Kan ada kebijakan al-umum kita ya. Nah itu kita gambaran dari Ustaz pembagian suami seperti apa, istri seperti apa segalanya. Kalau pembagian porsi terhadap anak pendidikannya, ya, kalau misal kita bikin sebuah patokan, tentu tidak semua keluarga sama. Ada bapak-bapak mereka memiliki tuntutan harus menghidupi keluarga, bekerja dan sejenisnya, gitu kan. Akan tetapi di sini ya, yang harus menjadi perhatian orang tua, terutama bapak-bapak, bahwasanya tanggung jawab pendidikan agama itu sama, bahkan lebih penting daripada tanggung jawab Anda memberikan kehidupan nafkah. Anda harus memperhatikan tentang sholatnya anak, memperhatikan tentang yang ibadahnya anak, ya, memperhatikan tentang juga agamanya anak. Jangan ditinggal begitu saja. Nah, peran orang tua antara ayah dan ibu tentu berbeda. Ayah lebih kemana? Lebih ke amar ma'ruf nahi mungkar biasanya. Kalau anak tidak sholat, anak lalai dalam ibadahnya, maka di sini peran ayah memberikan ketegasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muru abna'akum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin, ya, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyr. Dipukul kalau sudah umur 10 tahun dia nggak mau sholat. Ini peran siapa? Lebih peran siapa? Lebih peran ke ayah. Sedangkan peran ke ibu lebih ke kasih sayang, mengajari, lebih karena ibu lebih banyak di rumah, ya, ibu lebih banyak berada di rumah. Makanya biasanya seperti ibunya Imam Syafi'i rahimahullah. Mungkin kita sering mendengar tentang Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i itu yatim, akan tetapi ibunya tidak meninggalkan pendidikan anaknya, Ibunya Imam Syafi'i rahimahullah mengajari anaknya di rumah dasar-dasar ilmu. Lalu kemudian tatkala ibunya merasa anaknya sudah cukup ilmu dasarnya, dibawa kepada ulama, dibawa ke pesantren, dibawa ke madrasah. Peran ibunya apa? Mengantar anaknya ke sekolahnya, mengantar anaknya ke madrasahnya. Nah, ini peran seorang ibu, mendukung. Ya, mendukung. Bukan berarti semua diserahkan ke ibu saja karena ibu ada di rumah, saya bekerja, tidak. Tidak demikian. Tapi bapak sebagai seorang sosok bapak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di dalam rumah. Kalau bisa misalnya, ya, seandainya masya Allah bapak-bapak di rumah kegiatannya santai, nyari kerjanya santai dan sejenisnya, ya alhamdulillah. Kalau full berada di rumah, peran Anda sebagai seorang bapak mendampingi anak. Misal anak ternyata melihat di HP hal-hal yang tidak baik. Nah, di sini peran sebagai seorang bapak menegur, ya. Peran sebagai seorang bapak menegur. Ketika melihat anak bermain dengan anak yang tidak baik, maka di sini bapak juga sebagai tamengnya. Seorang ibu di dalam rumah, dia lebih ke kasih sayang, sering pendekatan antara anak dan ibunya, terutama anak wanita misalnya. Maka disinilah, ya, saling berbagi. Dan ini tentu kalau saya jadikan patokan tidak ada. Tapi ibu dan bapak harus punya porsi masing-masing. Dia
memberikan pendidikan kepada anaknya, dan dia tidak boleh menyerahkan gitu saja kepada ustadz, udah saya serahkan kepada ustadz atau kepada pesantren, saya lepas tangan. Kebanyakan seperti itu sayangnya. Ketika kaget ternyata anaknya melakukan hal-hal demikian, anaknya kaget, loh kok bisa, anak saya kan ada di pesantren. Selama ini peran Anda sebagai ibu bapak apa? Ya. Kadang seorang ibu bapak setelah diserahkan pesantren udah lepas tangan begitu saja. Tidak, harus terus mutabaah di telepon, gimana pelajarannya, gimana bagaimana ibadahnya, perkembangannya. Dan seorang ibu dan bapak harus mendukung apabila anak ini dia orientasinya ke agama, jangan malah ditolak. Kamu nanti kalau belajar agama, kalau pesantren mau jadi apa nak? Kamu mau hidupmu dari mana? Kan stigma kebanyakan orang kalau di pesantren orang miskin. Ya. Pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya. Saya teringat kisah salah seorang gubernur di daerah Afrika sana. Jadi dia itu anak keturunan raja. Lalu dia karena anak bangsawan ya, selalu hidup mewah. Akan tetapi suatu ketika dia melewati kajian, majelis-majelis ilmu, melihat orang kok duduk-duduk mengaji, ya mereka ini ngapain? Kemudian dia keluar dari istana, masuk ke ilmu kajian, ternyata dia suka ilmu kajian ini. Akhirnya dia pun izin kepada ibunya, aku izin untuk ikut kajian. Tapi ibunya tidak mendukung, jangan nak, kalau kamu ikut kajian gitu kamu nggak cocok jadi bangsawan, itu perbuatannya orang-orang miskin ibaratnya kayak gitu kata mereka. Nah tetapi ini anak karena mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia jadi cinta terhadap ilmu. Dia pun sembunyi-sembunyi, kalau misalnya pergi bermain izin ke orang tuanya pakai baju bagus, tapi ketika sudah sampai dekat dia pakai baju biasa. Jadi menyamar jadi santri ibaratnya. Sampai itu berpuluh-puluh tahun hingga akhirnya dia menjadi seorang ulama besar, dan ibunya sangat bangga terhadap dia, karena seorang anak itu investasi akhirat kita. Apabila dia menjadi anak pribadi yang baik, maka pahala yang akan kita dapatkan tidak hanya di dunia, tapi nanti di akhirat kelak. Di akhirat kelak itu adalah pahala yang mengalir, yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya tutup sampai di sini Pak ya. Semoga ini sedikit memberikan pencerahan, dan sebagai kata-kata motivasi terakhir, marilah sering-sering hadir di kajian. Kalau bisa jangan lewatkan, seminggu sekali aja hadir di kajian-kajian Islam. Cari info kajian-kajian yang ada di sekitaran masjid kita. Kalau bisa ada ngaji kitab gitu misalnya, demi menambah ilmu kita, menambah amal kita, dan juga membentengi anak-anak kita ya, dan keluarga kita. Ajak anak dan keluarga. Kalau bukan Anda yang mengajak, siapa lagi? Ya. Maka jadikan ini sebagai ladang pahala dan juga menjadi amal ibadah kita nanti di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.